Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sapa narasumber kita pagi ini yang luar biasa, yaitu Ketua Umum ICMI Pusat, Bapak Profesor Dr. Haji Arif Satria, yang juga adalah Rektor IPB yang sekarang menjabat periode kedua. Wow. Demikian juga hadir di sini Bapak Sekjen kita ya, Bapak Rektor UIN Sultan Tasfidin Jambi. Jadi ada dua rektor hari ini yang juga merupakan bagian dari ICMI secara keseluruhan. Beliau ini masih tergolong muda lah ya, ukuran umurnya itu. Kelahiran tahun 71. Sementara kita kan masih tahun 60-an kan. Jadi kalau mau dibilang masih ukuran milenial lah itu kan. Kalau kita sudah baby boomers. Baby boomers. Beliau perjalanan pendidikannya cukup menggelitik kita ya. Terakhir beliau doktor dari Jepang tentang keahlian di bidang sosiologi pertanian, sosial pertanian. Demikian juga beliau pakar di bidang kelautan dan banyak pakar-pakar yang lain. Kalau kita masih pakir ya, beliau udah pakar semua ya. Jadi tidak diragukan pembicara kita hari ini mumpuni, sangat sangat menginspirasi kita semua. Itu sekedar identitas singkat dari beliau, tidak perlu saya ceritakan lagi yang lain, karena semuanya sudah tersedia di Wikipedia ya dan media-media sosial lain. Jadi kita silakan nanti googling saja, akan ketemulah siapa beliau yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu pagi ini kita akan tampilkan beliau dengan sebuah tema yang sangat menarik saya kira, dengan kata kuncinya singkat, manusia unggul. Tentu manusia unggul ini sesuatu yang sebenarnya mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk diwujudkan. Sangat sulit. Konsepnya sederhana, tapi bagaimana strategi pengembangan, existingnya, dan kemudian mempersiapkan SDM unggul itu masa depan. Ini menjadi tantangan serius. Tambah lagi di tengah dilema hari ini, yaitu efisiensi anggaran. Nah, ini kita minta nanti gelitikan-gelitikan dari Prof. Arif, seperti apa ini manusia unggul kita dengan efisiensi anggaran yang hari ini melanda bangsa Indonesia. Ya, mulai dari aspek-aspek birokrasi pemerintahan sampai pada birokrasi pendidikan. Karena sudah mulai ada rasa-rasa jeritan-jeritan suara hati anak bangsa yang sudah mengemuka hari ini dengan efisiensi anggaran ini. Tentu berkorelasi pada mewujudkan manusia unggul itu. Dalam Islam manusia unggul itu memang menjadi sebuah prioritas ditekankan oleh Rasulullah. Sesuai di kapasitas kita adalah kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat terbaik, manusia terbaik, orang terbaik. Ya terbaik itu istilahnya pasti unggul gitu ya, yang tepat dalam etimologi bahasa Indonesia. Begitu juga Rasulullah mengatakan, khairun nas, kamu adalah manusia terbaik. Jadi umat terbaik, manusia terbaik. Dalam satu hadis yang lebih dalam lagi, siapakah orang terbaik di dunia? Adalah suami yang memberikan kepedulian, cinta kasih, dan juga membuat keluarganya unggul. Itu suami terbaik. Jadi artinya keunggulan itu, kebaikan itu mulai dari pribadi dan individu dalam keluarga. Sehingga akan berimbas, memberikan efek kepada keunggulan suatu umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya tidak usah bercerita panjang lagi, kita sudah rindu dengan suara Pak Arif Satria. Beri kesempatan pada beliau untuk membersamai kita dan menguasai Zoom ini hari ini sepuas beliau. Nah, saya yakin beliau adalah pemuas bagi kita semua. Silakan Prof. Arif. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Prof. Mokhtar Latif, Pak Kasul Anwar, dan juga para Kiai, Pak Amsori, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sekalian yang berbahagia, semoga kita semua ini penuh berkah hari Minggu dan juga penuh dengan sehat. Yang penting karena kesehatan itu adalah nikmat intangible ya. Nikmat yang seolah-olah tidak kita rasakan. Kita merasakan nikmat itu kalau sakit aja. Kalau nggak sakit, kesehatan itu hal yang dianggap lumrah, padahal kesehatan itu modal yang paling penting, modal paling pokok membuat kita ini bisa sampaikan tadi Pak Mukhtar sebagai orang bermanfaat. Nah, kalau kita lihat dalam berbagai, mohon maaf saya tidak pakai slide ya, saya spontan aja. Karena hanya memancing diskusi, lebih banyak diskusi nanti lebih seru kelihatannya. Jadi kalau kita lihat bahwa ada teori yang mengatakan kepemimpinan itu ada 4 level ya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai lead self, memimpin diri sendiri. Ya. Kemudian kedua adalah lead others, memimpin orang lain. Yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Muhtar Latif itu adalah memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, memimpin keluarga dan sebagainya. Nah sekarang yang sekarang kita harus perhatikan lagi adalah yang level 3, yaitu lead change, memimpin perubahan. Yang keempat adalah lead the future, memimpin masa depan. Nah, 4 hal ini, 3 dan 4 ini adalah 2 level yang menurut saya perlu untuk kita perhatikan dan kita perkuat. Karena memimpin diri sendiri, memimpin orang lain meskipun kita belum sempurna, ya ini orang sudah banyak melakukan. Tapi memimpin perubahan dan memimpin masa depan, ini yang saya kira perlu kita bahas lebih jauh pada hari ini. Nah, bagaimana kita memimpin perubahan dan memimpin masa depan? Pertama, kita harus mengetahui dinamika perubahan yang terjadi hari ini. Hari ini kita merasakan adanya perubahan teknologi yang begitu cepat, ya. AI yang sudah mendominasi, kemudian kita lihat lagi perubahan iklim yang sudah merusak merubah tatanan kehidupan kita, dan bahkan sekarang ini, kalau saya sering cerita itu, kopi itu nanti akan berakhir 2080. Jadi kalau Pak Kasful suka ngopi, yaitu nanti kopi itu 2080 sudah nggak ada kopi lagi. Kopi itu ada di museum karena apa? Karena punah akibat perubahan iklim. Oleh karena itu perubahan iklim harus kita antisipasi. Perubahan apa lagi yang terjadi? Perubahan geopolitik. Ini dampak Donald Trump kepada Bogor itu sudah terjadi, Pak. Jadi bukan hanya sekedar Donald Trump dampak ke Asia, ke Eropa, dampaknya sudah sampai Bogor. Ini banyak riset-riset kita, proyek-proyek USAID yang dibatalkan. Ini sudah kerasa. Kemudian yang keempat adalah perubahan yang berkaitan dengan soal bonus demografi. Indonesia ini akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030 ya, dengan angka rasio ketergantungan kita mencapai 46,9%. Artinya itu titik terendah usia-usia tergantung. Ya, seperti usia orang di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Itu dianggap usia-usia kurang produktif. Nah, Ibu sekalian, kalau gitu bagaimana manfaatkan bonus demografi ini, kita harus belajar dari negara lain. Karena apa? Karena Korea itu bonus demografi pada tahun 87. Pada saat pendapatan per kapita mereka sekitar 3.500 ya, 10 tahun lalu kita lah. Kemudian kita lihat juga belajar dari Cina. Bonus demografi itu tahun 82. Ya. Saat pendapatan per kapita di bawah 500 US dollar per kapita. Kita lihat lagi Jepang. Jepang itu bonus demografi pada tahun 55. Jadi Jepang sekarang sudah mencapai sebuah tahap masyarakat yang disebut sebagai aging society. Masyarakatnya istrinya orang tua-tua semua. 2050 diperkirakan mayoritas orang Jepang itu di atas 70 tahun. Sekarang usia Jepang lebih banyak usia 60-70 tahun daripada usia 30-an. Ini sudah, suasana di Jepang sudah mulai mengerikan dengan aging society. Singapura juga akan mengalami hal yang sama. Jadi, ketika Jepang mencapai puncak pada tahun 2000 atau pada tahun 55, Jepang berhasil mentransformasi kekuatan SDM-nya, kekuatan manusianya menjadi manusia unggul, yang kemudian bisa membuat Jepang hadir dengan kekuatan seperti sekarang ini. Ya. Oleh karena itu, kita jangan sampai
gagal memanfaatkan bonus demografi ini, seperti halnya Brazil, seperti halnya India, kalau kita sudah gagal, maka ketika aging society yang terjadi adalah beban pembangunan. Karena apa? Orang yang sudah tidak produktif pun bukan orang-orang yang unggul, orang-orang yang tidak unggul. Dan ini kalau kita ini didominasi oleh orang-orang yang tidak produktif dan tidak unggul, saya kira itu akan menjadi beban kita di masa depan. Nah, Bapak sekalian, kemudian manusia unggul itu yang seperti apa? Saya tidak mau teori yang terlalu jauh ya. Teorinya itu terlalu rumit. Saya tidak menggunakan ayat-ayat terlalu jauh juga. Saya hanya mengacu pada 4 sifat Rasul saja yang saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah siddiq. Ya, kedua adalah fatonah. Ketiga adalah amanah. Keempat adalah tabligh. Ini satu rangkaian ya. Antara siddiq sampai tabligh itu satu flow, satu aliran. Yang pertama adalah siddiq itu berkata benar atau jujur ya. Dan itu merupakan basis bagi integritas. Dan kejujuran ini saya kira menjadi barang mahal ya di Indonesia hari ini karena kasus KPK sekarang sudah semakin luar biasa, semakin banyak orang-orang tertangkap, orang-orang yang dan kasus korupsinya bukan sekedar ratusan juta, sekarang sudah triliunan ya. Jadi kejujuran ini sekarang menjadi hal yang sangat penting sekali dan bagi kita ini juga menjadi hal yang harus terus kita perkuat. Nah, hasil penelitian Thomas Stanley, dia mengatakan bahwa dari 100 faktor sukses itu, ternyata IQ itu urutan ke-21. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu, atau kita sendiri IQ 160, ya jangan bangga dulu. Itu urutan ke-21 dari faktor sukses. Sekolah di sekolah favorit, itu urutan ke-23. Lulus dengan nilai terbaik, lulus IPK 4,0, itu urutan ke-30. Nggak menjamin sukses. Yang menjamin sukses itu apa? Nomor satu. Nomor satu adalah kejujuran. Ini menurut hasil penelitiannya. Kedua adalah kedisiplinan. Ya, kalau kita sudah nggak disiplin, nggak jujur, sudah wassalam. Jangan harap kita akan sukses. Ya, IQ kita hebat, kita ini lulus dari perguruan top, tapi kita nggak jujur, kita nggak disiplin, sulit. Yang ketiga adalah gaul. Jadi kan seperti Pak Muhtar Latif ini wajahnya itu selalu senyum, sehingga banyak silaturahminya, banyak gaul, itu penting ya. Orang jujur, orang disiplin, wajahnya jutek, itu juga nggak nyaman orang. Orang jujur, orang disiplin, omongnya suka menyakiti orang lain, itu juga nggak nyaman ya. Nah yang keempat penting nih buat orang ijmi ini, dukungan pasangan hidup. Jadi ternyata dukungan pasangan hidup itu lebih penting dari sekedar IQ 160. Lebih penting dari sekedar IPK 4,0 ya. Jadi kalau IPK 4,0, sekolahnya di perguruan tinggi top di dunia ya. Kemudian pinter, jujur, tapi ketika kita mau ke kampus sama istri kita ditahan. Jangan pergi dulu. Kenapa? Antar ke pasar. Nah, ketika kita baru masuk kelas ditelepon, pulang segera. Kenapa? Diurut-urut dulu lah. Nah, itu nggak akan sukses kita ini. Itu hal simple, Pak, tapi penting sekali dukungan pasangan hidup. Yang kelima, kerja lebih keras daripada orang lain. Dan yang keenam, mencintai apa yang kita kerjakan. Nah, jadi saya kira dengan modal kejujuran ini, moga-moga ini menjadi dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa kejujuran ini sebagai modal beliau untuk nanti mendapatkan kepercayaan. Nah, sifat yang kedua apa? Sifat yang kedua adalah fatonah. Fatonah itu artinya cerdas, pintar ya. Dan hari ini kita harus maknai lebih luas lagi. Fatonah merupakan basis bagi kapabilitas. Jadi kalau siddiq merupakan basis bagi integritas, maka fatonah merupakan basis bagi kapabilitas. Nah, fatonah ini orang yang cerdas. Tidak mungkin Rasulullah itu mampu mengkonstruksi desain peradaban kota Madinah tanpa adanya sebuah visi besar. Jadi orang-orang fatonah, orang-orang visioner, ya, yang mampu menerang masa depan. Ya. Jadi orang-orang yang akan memimpin lead the future itu membutuhkan fatonah. Karena apa? Karena kemampuan berimajinasi tentang masa depan. Makanya orang-orang yang hebat di mana? Di provinsi adalah gubernur yang mampu menerawang. Jambi 2040 akan seperti apa? Jakarta 2040 seperti apa? Jawa Barat 2040, 2045 seperti apa? Itu kemampuan imajinasi, itu visioner. Itu bagian dari kecerdasan.
Yang kedua adalah orang memiliki mentalitas sebagai seorang pembelajar. Ya. Rasulullah itu ketika mendapatkan ayat yang pertama Iqra itu kan perintah-perintah belajar itu belajar, belajar dan belajar. Ini dalam membaca situasi, membaca keadaan dan belajar itu yang menurut Alvin Toffler adalah sebuah skill yang sangat penting. Karena apa? Karena menurut Alvin Toffler itu kebodohan abad 21 itu bukan soal baca tulis. Ya, kebodohan abad 21 itu adalah karena ditentukan oleh satu kemampuan belajar, to learn, to relearn, belajar kembali, atau unlearn. Dia tahu mana-mana yang harus dipelajari, mana-mana yang harus ditinggalkan untuk dipelajari. Nah, jadi kalau sekarang kita masih mempelajari teknologi pager misalnya. Pager dulu tahu kan, pager ya. Pager itu untuk yang sebelum handphone muncul kan ada pager kan. Itu kan sudah out of date. Sekarang kita memahami misalnya disket ya. Mencari riset tentang disket. Ya ngapain disket sekarang sudah pakai cloud ya. Jadi orang-orang yang yang memiliki fatonah adalah orang visioner, orang memiliki mentalitas belajar, dan kemudian orang yang memang memiliki apa yang sering saya sebut sebagai memiliki growth mindset. Orangnya optimis, orangnya confidence, karena yakin bahwa dirinya bisa berubah dan yakin bisa mengubah. Jadi orang yang memiliki mindset yang positif itu orang yang pembelajar, orang yang punya mimpi, orang yang punya visi. Karena apa? Karena dia suka hal-hal baru. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki mindset yang tadi, yang growth mindset, yang mindsetnya selalu tumbuh, dunia sudah berubah, cara pandang harus berubah. Nggak mungkin melihat masa depan dengan kacamata masa lalu. Itu kita akan sulit untuk bisa memahami masa depan. Memahami hari ini saja sulit untuk dengan menggunakan kacamata masa lalu. Ya. Oleh karena itu, masa lalu penting karena tidak mungkin ada hari ini tanpa masa lalu. Ya. Tapi kita harus mengambil hikmah dari masa lalu untuk kepentingan masa depan. Nah, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana dalam konteks kita sebagai orang yang memiliki visi, memiliki kompetensi, memiliki skill-skill baru hari ini, namun kita juga memiliki sifat yang oleh Allah itu dalam Asmaul Husna, yaitu sifat eh, apa ya, al-badi ya. Jadi sifat yang menurut artinya sama dengan al-khaliq. Al-khaliq dan al-badi itu kan artinya sama, pencipta, maha pencipta ya. Tapi berupa tafsir mengatakan bahwa al-badi itu cenderung menciptakan hal-hal baru, inovasi ya. Kalau al-khaliq menciptakan hal-hal yang memang sudah ada dan kemudian terus-menerus ya. Jadi dua-duanya mentalitas kita sebagai orang yang produktif, orang yang inovatif ya. Ini menjadi kata kunci karena Bapak-Ibu sekalian, kemampuan kita menginternalisasi Asmaul Husna dengan sifat al-badi ya. Artinya kita ini akan banyak menghasilkan karya-karya besar, inovasi-inovasi besar yang mampu membawa pada perubahan. Bahkan kemampuan kita menciptakan masa depan, lead the future, sangat tergantung pada kemampuan kita untuk berinovasi. Nah, sekarang posisinya gimana? Indonesia ini tahun lalu Global Score Innovation Index, indeks inovasi global kita ini urutan keempat atau kelima di Asia Tenggara atau urutan 62 dunia. Coba bayangkan kita ini kalah dengan Malaysia, kalah dengan Thailand, kalah dengan Filipina ya dalam konteks inovasi indeksnya. Dan hasil penelitian yang kami lihat ya, ada korelasi positif antara Global Score Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun. Semakin tinggi GDP per kapita per tahun, ya, semakin tinggi GDP per kapita per tahun, ternyata semakin tinggi Global Innovation Index-nya. Jadi negara-negara yang memiliki, ini ada apa putih ya? Negara-negara yang memiliki skor Global Innovation Index yang tinggi, ya, adalah negara-negara yang kita anggap memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Ya. Jadi hampir negara maju, negara yang memiliki GDP per kapita per tahun yang tinggi, hampir semua memiliki innovation index yang tinggi. Jadi kalau innovation index sudah tinggi, biasanya angka IPM-nya tinggi, indeks pembangunan manusia. Biasanya angka PISA-nya tinggi. Ya. Biasanya
angka stuntingnya rendah. Biasanya apalagi yang lain-lain indikator daya saingnya juga tinggi. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita ini masih tengah-tengah gini, maka tengah-tengah semuanya, karena itu semua berkorelasi positif. Kita ini yang bagus cuma satu, yaitu indeks kedermawanan. Nah, jadi orang Indonesia itu adalah orang yang paling dermawan. Itu giving index kita ini adalah nomor satu di dunia. Kalau indeks yang lain seperti indeks jalan kaki, orang Indonesia adalah orang paling malas jalan kaki di dunia. Ya. Jadi ngeri juga nih orang-orang kita ini. Ya. Kemudian indeks apa lagi? Indeks kesopanan digital kita itu dianggap paling rendah juga. Nah, jadi Bapak sekalian, kemampuan kita untuk tadi mengatakan bahwa memimpin masa depan, maka mau tidak mau menginternalisasi sifat al-badi ya. Jadi Maha Pencipta, mencipta kemampuan inovasi ini akan menjadi kekuatan. Kalau tadi Pak Muhtar Latif menyampaikan tentang khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat untuk orang lain. Artinya memberi manfaat yang besar itu bukan saya memberi permen kepada Pak Kasful. Saya memberi permen kepada Pak Kasful, ada manfaatnya nggak? Ada. Manfaatnya tapi sesaat. Pak Rektor hanya merasakan manfaatnya 5 menit, 10 menit. Saya memberikan kolak kepada Pak Amsori, ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya. Manfaatnya berapa? Ya 15 menit lah. 1 jam lagi lapar lagi Pak Amsori ya. Ya. Kemudian kita, tapi kalau tiba-tiba ya Pak Kasful itu ngasih ilmu kepada saya, atau saya menciptakan sebuah inovasi karya besar, saya menciptakan kulkas tanpa listrik. Nah, kulkas tanpa listrik tapi dingin. Kemudian semua orang menggunakan itu di dunia ini. Jadi manfaatnya semakin banyak. Jadi khairus anfa'unas memberi manfaat untuk orang lain. Kalau kita mampu memberi manfaat dengan jangkauan yang lebih panjang, jangka panjang manfaatnya kan bukan manfaat 5-10 menit. Manfaat jangka panjang, cakupannya lebih luas, dan dari situ memberikan multiplier efek yang besar. Karena penemuan kita lah kemudian ada muncul pabrik kulkas. Karena ada pabrik kulkas maka kita menciptakan lapangan kerja. Ke lapangan kerja maka kesejahteraan orang meningkat. Dengan kesejahteraan orang meningkat maka orang banyak zakatnya. Karena banyak zakatnya, banyak sedekahnya, banyak masjid yang muncul. Jadi itu yang disebut sebagai multiplier effect. Nah, jadi khairus anfa'uhum linnas sebagai manusia itu adalah kita memberi manfaat yang sistemik, manfaat yang jangka panjang, manfaat yang, nah kemampuan kita memberi manfaat itulah manfaat-manfaat yang berbasis pada inovasi, berbasis pada ilmu, ya. Jadi ilmu dan inovasi itu menjadi modal kita untuk menjadi khairun nas. Nah, kalau kita tidak mampu berinovasi, jangan harap kita ini akan mampu memimpin masa depan. Karena apa? Karena kita ini memang selama ini sering terjebak pada apa yang disebut sebagai best practice, ya. Kita ini hobinya meniru, ya. Kita mental follower, bukan mental leader. Kalau kita fokus pada future practice, kita akan menjadi orang yang fokus pada hal baru, kita akan menjadi leader. Nah, jadi negara-negara lain, Korea bisa maju, semua anak Cina sekarang bisa maju, karena apa? Karena dia menginternalisasi sifat Allah, Al-Badi, kemudian muncul karya-karya inovasi teknologi, kemudian muncul dia sebagai orang yang menavigasi masa depan. Dan sementara kita ikut saja, muncul BYD, muncul ikut, muncul mobil listrik, mobil ikut. Jadi kita nggak ada karya-karya besar yang bisa memandu masa depan kepada masyarakat dunia. Nah, orang yang survive di masa depan adalah orang-orang itu. Makanya di era bonus demografi ini momentum kita, karena orang produktifnya lebih banyak. Sehingga kemampuan kita memperkuat jiwa fatonah kita dengan menghasilkan inovasi-inovasi, itulah yang akan bisa memandu dunia, bisa menavigasi dunia. Dan itulah yang kita sebut sebagai sesuatu yang future practice. Nah, jadi Bapak sekalian, ketika sidik menjadi basis bagi integritas dan fatonah merupakan basis bagi kapabilitas, ya. Maka ketika dua-dua ditambah, sidik ditambah dengan fatonah, itu sama dengan amanah. Integritas ditambah dengan kapabilitas sama dengan kredibilitas. Ya. Artinya apa kredibilitas? Dapat dipercaya.
Bapak, Ibu mau ke tambal ban, mau nambal gigi. Jadi kan dia jujur nggak? Jujur. Tapi dia tidak punya kompetensi. Dia punya integritas tapi tidak punya kapabilitas. Maka kita nggak percaya orang tambal ban bisa nambal gigi. Nah, jadi kejujuran dan kompetensi. Jadi jujur saya tidak cukup. Kejujuran ditambah dengan kompetensi, kejujuran, integritas tambah kapabilitas, ya, itu bisa menciptakan kita ini orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya, orang yang dianggap bertanggung jawab. Nah, Bapak sekalian, kata kunci trust ya, dapat dipercaya, kepercayaan, inilah modal hari ini. Dan trust itu ada berbagai level. Ada 3 level trust. Yang pertama adalah yang disebut sebagai interpersonal trust. Interpersonal trust itu adalah kalau kita ini ya saling percaya. Saya dengan Pak Ketua saling percaya. Itu interpersonal trust ya. Saya dengan Pak Kasful sudah hubungan lama saling percaya. Itu namanya interpersonal trust. Ya. Kalau kita ini sudah saling percaya, maka tugas kita adalah menciptakan institutional trust. Trust pada institusi. Bagaimana membangun perguruan tinggi UIN yang dapat dipercaya. Bagaimana membangun IPB yang dapat dipercaya. Bagaimana membangun perguruan tinggi yang dapat dipercaya. Bagaimana membangun pemerintahan provinsi yang dapat dipercaya. Bagaimana membangun pemerintah kabupaten kota yang dapat dipercaya. Bagaimana membangun institusi polisi yang dapat dipercaya. Membangun asosiasi pengusaha yang dapat dipercaya. Jadi Bapak sekalian, itulah institutional trust, itu harus kita bangun, dan itulah modal juga bagi kita untuk dalam konteks amanah secara institusional. Dan kepercayaan publik akan meningkat, kepercayaan umat akan meningkat, dan bahkan tugas kita adalah sekarang mengembalikan kepercayaan kepada IJMI. Ya. Institutional trust pada IJMI tergantung pada orang-orang di dalamnya, kemudian kedua sistem yang ada di dalamnya. Jadi institutional trust itu dibangun dalam 2 komponen penting ya. Satu adalah komponen sistem, ya. Kedua adalah orang. Jadi kalau orangnya jujur, ditambah dengan sistem yang baik, orang yang baik, sistem yang baik akan menghasilkan institusi yang baik. Tapi kalau orang baik dalam institusi yang tidak baik, berbahaya. Itu bisa menjadi tidak baik. Buktinya apa? Banyak orang-orang baik masuk partai politik, menjadi politisi, sekarang ada kecenderungan menjadi kurang baik. Buktinya apa? KPK semakin penuh dengan orang-orang berpolitik, ya, yang ada kaitan dengan politik. Karena orang baik masuk dalam sistem yang tidak baik bisa berbahaya. Apalagi kalau orang tidak baik, sistem tidak baik, sudah wassalam. Itu sudah hampir tidak percaya. Ya. Jadi institutional trust itulah yang saatnya harus kita bangun. Orang yang harus baik, sistemnya harus baik. Nah seperti itu sekalian, kalau kita lihat ya, kalau orangnya memang mengukur orang susah misalnya gitu. Orang itu baik apa nggak baik susah ukurannya. Tapi minimal sistem dibangun dengan baik. Sekarang kalau pakai ojek online, sekalian, ya, pakai taksi online, ojek online, bisa nggak sopir pengemudi ojek itu bohong? Nggak bisa. Padahal nggak ada yang ngawasin kan? Nggak ada yang ngawasin. Memang orang Gojek dari Jakarta ngawasin. Gojek itu gerak kemana? Nggak diawasin. Siapa yang ngawasin? Yang ngawasin sistem, aplikasi, teknologi yang mengawasin. Sehingga begitu dia bohong, dia tricky, dia macam-macam, ketahuan dengan mudah sekali. Artinya apa? Teknologi sekarang sudah bisa membuat sistem yang baik. Ya. Teknologi bisa membuat sistem yang baik. Nah, jadi Bapak sekalian, membangun tadi kembali ke soal institutional trust tadi. Kalau dulu taksi itu kan yang paling dipercaya adalah taksi Bluebird ya. Mengapa? Bukan soal mobilnya bagus atau nggak bagus. Banyak taksi yang mobilnya bagus-bagus, lebih baru. Tapi kita cenderung pakai taksi Bluebird. Karena apa? Karena sudah terbangun kepercayaan. Itulah institutional trust. Ya. Kenapa? Karena kalau begitu ada dompet ketinggalan, tiba-tiba hilang beneran, supirnya dipecat langsung. Ya. Dulu di kota saya ini ada di Pekalongan ya, ada sebuah bus, perusahaan bus namanya Esri. Orang-orang Pekalongan loyalitasnya luar biasa karena percaya pada Esri. Terbangun institusional trust bahwa orangnya pengemudinya jujur, kenaiknya jujur, tidak pernah bohong dan sebagainya, selalu on time, semua orang percaya semua. Ada sebuah kejadian, ada orang ketinggalan tahu di bus.
ya, tahu Sumedang ketinggalan. Kemudian, loh, pas balik ke sana lagi, tahunya udah hilang. Ketika ditanya, mana tahunya? Tahunya sudah dimakan sama kenaik sama supirnya. Hari itu juga dipecat supir dan kenaiknya itu. Nah, jadi, Bapak sekalian, itu membangun institutional trust itu satu hal yang penting. Nah, kalau orang sudah memiliki interpersonal trust yang baik, kedua memiliki institutional trust yang baik, maka saatnya kita memiliki social trust yang tinggi. Ya, jadi social trust dibangun karena fondasi orang dan fondasi institusi. Ya, coba kalau orangnya baik-baik semua di Indonesia ini, orangnya dapat dipercaya semua. Kemudian yang kedua, orang-orang yang organisasinya dapat dipercaya semua, birokrasinya dapat dipercaya semua. Itu terbangun social trust. Fukuyama dalam bukunya Trust, dia mengatakan bahwa contoh Jepang adalah contoh yang baik, menggambarkan tentang trust itu. Sama dengan inovasi, semakin tinggi masyarakat saling percayanya, maka semakin tinggi tingkat ekonominya. Jadi high trust society itu berkorelasi positif dengan GDP per kapita per tahun. Jadi semakin maju di sebuah negara, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan sosial, maka semakin tinggi. Kenapa? Ketika masyarakat saling percaya, maka masyarakat akan saling mensupport, hubungan tanpa prasangka, hubungan tanpa curiga, ya, dan kemudian akan banyak kreativitas muncul, dan inovasi-inovasi akan muncul. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, membangun high trust society, masyarakat dengan rasa saling percaya ini kan sebuah hal yang luar biasa ya. Pada bulan puasa ini, sebenarnya Islam itu sudah mengajarkan kita menjadi high trust society. Buktinya apa? Buktinya pada bulan puasa, kita ini dilatih untuk menjadi orang yang saling percaya yang tinggi. Ya nggak? Pada saat bulan puasa, kita yakin bahwa orang lain tidak mungkin mencelakai kita. Pada bulan puasa, kita percaya orang lain tidak akan bohong pada kita. Jadi pada saat bulan puasa, tingkat kepercayaan kita pada orang lain relatif meningkat. Ya. Jadi nggak mungkin pada bulan puasa kita merasakan, dia akan bohong. Nggak mungkin dia puasa juga. Nggak mungkin dia bulan puasa akan mencuri. Dia kan puasa juga. Jadi minimal antar umat Islam itu pada bulan puasa itu trust society tercipta. Nah setelah bulan puasa, lupa lagi. Kepercayaannya menurun lagi. Ya. Artinya sebenarnya sebulan itu kita dilatih untuk menjadi trust society, ya, orang yang penuh dengan amanah, ya. Kemudian kita transformasikan mestinya ke dalam 11 bulan pasca puasa, sehingga kita ini benar-benar menjadi trust society itu terus berlangsung atas pembelajaran pada saat bulan puasa, bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi sekalian, itulah kira-kira gambaran tentang amanah, ya, sifat-sifat Rasul yang kemudian impact sosiologisnya sangat besar terhadap sebuah ketahanan sebuah bangsa karena berkorelasi terhadap kemajuan ekonomi. Itu hasil penelitian juga yang keren itu. Nah, kalau orang sudah mendapat kepercayaan, memiliki basis legitimasi untuk menjalankan tabligh. Jadi tabligh itu, ya, itu artinya kan menyampaikan ya. Dan balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Tabligh itu artinya penyampaian, menyampaikan, ya. Atau mengkomunikasikan. Atau bisa juga maknanya adalah menginspirasi. Jadi menginspirasi itu menggerakkan orang. Jadi sebenarnya tabligh itu kan bukan sekedar menginformasikan. Ini harganya sekian. Itu bukan tabligh. Itu informasi. Tabligh itu mempengaruhi. Rasulullah itu berdakwah mentabligh itu menginformasikan atau mempengaruhi. Mempengaruhi. Karena apa? Karena beliau tujuan tabligh itu adalah bukan sekedar menyampaikan informasi. Tujuan tabligh adalah transformasi. Nah, jadi ketika kita akan menyampaikan mimpi kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, maka itulah sebagai transformasi. Tapi perantaranya apa? Perantaranya melalui tabligh. Nah, tabligh itu bisa efektif, kita akan didengar oleh orang lain kalau, atau kita diikuti oleh orang lain kalau kita ini dapat dipercaya. Kalau kita ini memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Jadi, orang yang menyampaikan pesan, orang yang akan menjadi acuan dalam pengaruh perilaku orang lain, ya, maka bisa orang-orang memiliki basis legitimasi yang kuat dengan kepercayaan yang tinggi. Ya. Jadi amanah itu merupakan basis
legitimasi yang kuat untuk menjalankan tabligh. Mengapa Rasulullah itu tablignya pengaruhnya besar? Karena orang percaya pada Rasulullah. Makanya yang dipilih oleh Allah adalah orang yang dapat dipercaya, ya Rasulullah. Ya, dia punya fatonah, kepintaran perang, punya kemampuan banyak hal, cerdas. Nggak mungkin tanpa kecerdasan beliau akan menghafal ayat-ayat, mencerna ayat-ayat, mengkomunikasikan dengan baik kepada orang lain. Jadi semua itu butuh butuh sifat fatonah untuk menjalankan tabligh. Tabligh itu memerlukan tadi sidik supaya dapat dipercaya, memerlukan fatonah supaya dapat dipercaya, dan kemudian memiliki sifat amanah sehingga para pengikutnya itu dengan mudah akan mengikuti. Nah sekarang Ibu sekalian, tabligh hari ini adalah tabligh yang memang bukan sekedar memberi informasi ya, tapi mempengaruhi. Mengaruhi caranya banyak sekali. Tapi lagi-lagi kita hanya bisa berbicara kalau kita ini dapat dipercaya. Kita bisa menginspirasi kalau kita ini dapat dipercaya. Kita punya bukti, ya. Tidak omon-omon saja, ya. Kalau kita omon-omon saja, ya mungkin orang sulit percaya. Ya dia ngomongnya, menyuruhnya A, tapi itunya B semua, ya kan? Kan susah, ya. Jadi kita mengajarkan bagaimana cara merawat rambut yang sangat baik, yang efektif macam-macam, tapi rambutnya dia rontok sendiri, kan? Gitu. Artinya dia sendiri untuk ngurusin rambutnya nggak bisa, tapi ngajari orang lain. Nah, gitu. Nah, jadi eh, itu kan tingkat kepercayaan orang berkurang ketika kita ngomong soal itu, ya. Nah, jadi sekarang membangun amanah menjadi penting, menjalankan tabligh, strategi tabligh menjadi penting, dan pada ujungnya adalah transformasi. Nah, kalau transformasi ini, itulah yang kita lakukan dengan, saya katakan tadi, lead change dan lead the future, memimpin perubahan dan memimpin masa depan. Rasulullah itu memimpin perubahan, ya, dan memimpin masa depan. Karena apa? Karena ajaran-ajarannya adalah ajaran futuristik, ajaran-ajaran yang mampu mengantisipasi masa depan. Nah, oleh karena itu mengikuti sifat Rasul saja, 4 sifat tadi, itu menurut saya sudah sangat dahsyat, sudah menjadi modal kita untuk menjadi manusia unggul. Jadi Bapak sekalian, itulah kira-kira poin-poin penting ya dari manusia unggul yang saya coba eh, ulas ya dari sifat-sifat Rasul saja, dan moga-moga insya Allah kalau itu bisa menjadi penciri pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang sidik, pemimpin yang fatonah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa menjalankan tabligh dengan baik. Insya Allah perubahan bangsa kita, perubahan daerah kita, perubahan institusi kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Insyaallah, Prof. izin. Sebentar, ini ada hack nih. Nge-lag dia. Super sekali. Ya, Daging kalau. Bisa didengar ini, Pak Ketum bisa didengar suaranya, Pak Pramutar. halo? Bagus. Ya, ada ya? Ya, Baik. ya. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang sangat luar biasa kepada Pak Prof. Arif yang telah menyampaikan tausiah digital pagi ini yang sangat menggelitik kita semua. Ada beberapa kata kunci yang saya sampaikan yang perlu saya ungkap pada kesempatan ini, bahwasanya kepemimpinan kita hari ini boleh dikatakan belum unggul. Karena dari segi IPM kita, indeks sumber daya manusia kita saja pada posisi 64 di dunia. Jadi kalau dijejer berbaris, kita di urutan 64 belakang itu, Bu ya. Jadi agak jauh mata memandang, gitu kan. Jauh di mata berarti jauh juga di hati, gitu kan. Nah, jadi artinya sangat tidak katakanlah capable dalam konteks pertarungan dunia hari ini dan sebagai kompetitor sumber daya manusia. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwasanya pemimpin yang inovatif, leader of innovation adalah leader yang future. Jadi seorang pemimpin yang inovasi, dia adalah pemimpin masa depan. Dan itulah sosok Rasulullah, pemimpin yang jago, ahli menerawang masa depan. Jadi beliau tahu bagaimana step-step proyeksi-proyeksi dan juga gambaran-gambaran yang akan terjadi masa depan. Sehingga beliau sudah antisipasi apa yang harus dilakukan
jangkauan 5, 10, sampai puluhan tahun ke depan. Sampai hari ini sudah diprediksi Rasulullah sebagai pemimpin yang sangat inovatif, yang sangat transformatif. Nah, yang ketiga, tentu kepemimpinan yang beliau suguhkan tadi yang sangat menggeliti kita adalah kepemimpinan yang memang berbasis pada 4 hal itu. Inilah kepemimpinan yang unggul itu, yaitu mulai dari kejujuran, yang hari ini kita sudah rasakan jauh melangsa. Melangsa itu jauh dari harapan. Jadi ibarat jauh panggang dan api kejujuran itu. Nah, mudah-mudahan KPK yang baru dilahirkan, yang juga ikut Pak Arief melahirkan KPK itu, akan banyak ya. Nanti maksiat-maksiat koruptor ini akan dieksekusi gitu ya. Apalagi ada kemarin wacana Pak Prabowo akan menghukum mati koruptor ini. Wah, ini menarik ya. Menarik itu. Kalau memang ini bisa diwujudkan. Samping adalah pemimpin yang cerdas, paton, yang tadi dapat memprediksi dan memproyeksi masa depan. Dan dengan demikian, gabungan keduanya jadilah pemimpin yang amanah. Pun begitu juga pemimpin yang tabligh, yang transformatif, yang bisa menguasai literasi yang baik dan juga digitalisasi yang baik pada hari ini. Karena tanpa itu mustahil seorang pemimpin bisa menjemput masa depannya dengan baik. Terakhir yang paling menarik pernyataan beliau tadi adalah seorang suami yang unggul itu karena ada istri yang unggul. Nah, ini tantangan untuk kita, terutama yang jomblo, bagaimana mewujudkan suami-suami yang unggul itu, karena yang tadi bertolak dari istri yang unggul. Barakallah, silakan siapa yang ingin menyapa beliau untuk mendalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kiai Amsori Das dulu ya, Kiai Dr. Amsori Das. Ya, yang lain nanti silakan standby. Silakan yang lain mohon di mute dulu supaya tidak mengganggu. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Moderator. Saya sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini karena Prof. Arief sebagai Ketua Umum ISMI sekaligus sebagai Rektor IPB dapat bergabung dalam dakwah digital yang didrive oleh Prof. Mukhtar Latif ini. Hari ini sudah hari ke-16. Tadi moderator mengawali dengan khairu ummah dan khairun nas. Yang mana dari khairu ummah itu berangkat dari basis Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas al-ayah, dan lalu satu hadis sahih pun diangkat khairun nas ampau linnas. Lalu dari pengantar ini saya sangat tertegun sekali Prof. Arief, walaupun seorang saintis yang belajar di Jepang dan negara-negara maju lainnya, beliau menukikkan kepada sifat Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Biasa nih orang-orang ngaji kitab kuning yang sering ngupas ini. Tetapi orang-orang kata Pak Prof. Latif ini orang ngaji kitab putih, ngaji digital pun Masya Allah dalam sekali. Nah, ini merujuk kepada atau berkorelasi kepada topik kita pada pagi hari ini, manusia unggul. Yang mana tadi di breakdown kita manusia unggul ini kan diharapkan menjadi leader, bukan hanya leader untuk diri sendiri, keluarga, tapi juga tadi yang fokusnya adalah leader untuk perubahan, leader of change, dan juga leader of future, leader untuk sustainable masa depan. Nah, inilah minus kita yang mungkin ini saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya menyalahkan diri saya sendiri yang masih minim. Namun dengan pencerahan tadi, ini menggelitik ini, supaya bagaimana bukan untuk diri kita sendiri, atau hanya keluarga, tapi kita juga bagaimana Rasulullah itu menspiritkan kita untuk menjadi leader perubahan, leader of change, dan leader masa depan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tadi juga saya mencatat bahwa kita perlu ya dari kejujuran, ya kita harus bisa melahirkan satu orang yang baik, tapi sistem yang baik, dan berusaha mempunyai trust, ya, lahir institusi yang baik. Pada kesempatan ini juga ada Prof. Kaspul sebagai Rektor UIN nih, ini mendrive UIN, mudah-mudahan nih bisa bercermin juga kepada Prof. Arief. Cocok juga Prof. Arief ini jadi menteri ini, insya Allah.
terutama Menteri Pendidikan ini. Nah, yang menjadi persoalan saya yang bertanya, maaf nih Prof. Arif, ini bukan untuk memanasi atau ekstrim, tapi sejauh mana leader bangsa kita pada saat ini? Karena saya takut kalau leader omon-omon, sekedar janji, tapi begitu kita lihat listnya, buktinya wallahu alam biswab. Tadi kan indeksnya 64 itu. Dan juga berkaitan dengan efisiensi anggaran. Nah, ini menurut kacamata Prof. Arif yang lebih dalam dan lebih luas, mudah-mudahan dapat mencerahkan diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Datuk Norman Jamal, silakan. Assalamualaikum. Ramli Abdullah. Oh, Datuk Ramli. Oke, Ramli. Silakan Pak Kiai, silakan. Ya. Setelah kami kita lanjut. Bentar. Terima kasih kepada Pak Ketua Umum ICMI. Alhamdulillah, rasanya malah subuh ini daging kalau ya, tidak ada tulang. Tidak ada yang saya bukan, tidak ada, mungkin saya tidak bertanya, saya mengucapkan terima kasih saja atas kalau dianggap presentasi. Mungkin setelah ini saya akan mengulang-ulang video ini beberapa kali dan mungkin akan saya buat semacam saya akan buat beberapa kalimat itu menjadi bahan konsep khutbah kita untuk Jumat akan datang. Jadi saya cuma mengucapkan terima kasih saja. Kalau kelas saya ini bertanya ini tidak tahu dari itu buntu pikiran saya. Tapi memang begitulah keadaan negeri kita ini. Ya kita keluhkan juga mau diapain. Tapi ya sedapat mungkin kita berusaha sekecil apapun perubahan yang dapat kita buat. Ya tidak kita merubah mindset anak-anak kita dulu ya. Bagaimana berpikir tentang ya mereka persaingan mereka tentu tidaklah lebih berat dari persaingan kita sekarang. Kita saja begini sulit rasanya untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain, dengan saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain, apalagi anak-anak kita ke depan. Tapi melalui presentasi Pak Arif tadi, wajar beliau namanya Arif Satria ya. Kalau dulu saya nonton drama radio ada namanya Satria apa? Banyak Satria Madangkara. Pemerannya itu Brahma Kumbara. Beliau ini Brahma Kumbaranya ICMI kita. Mudah-mudahan beliau sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kiai Ramli yang menjadi wasilah juga ini Prof. Arif tampil pagi ini ya. Amin. Alhamdulillah berkat Izin, ya. Oh, masih ada ya? Ini Izin, banyak Rob. ratusan Pak Norman, Rob. ikut. Ya, Pak Norman, Datuk Norman, ya silakan. Rob, di sini kebetulan lampu mati, tapi nggak apa-apa lah. Jadi makasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Prof. Arif yang telah hadir di tengah-tengah kami masyarakat Jambi yang tergabung dalam Sindikat Muslim Orwell Jambi. Nah, di sini sedikit ingin saya mohon beri gambaran nanti kepada kami peserta dakwah digital pagi ini terkait manusia unggul. Kita tahu manusia unggul itu kalau kita lihat dari perspektif agama, ya manusia ini disebut khalifah fil ardi muka bumi. Kemudian di sisi lain di agama teman sebelah tetangga disebut citra Allah. Kemudian perspektif filsafat kita melihat ada beberapa hal yang menggarisbawahi manusia memiliki kemampuan berpikir rasional dan logis ya. Nah, kadang-kadang kenyataan yang ada sekarang rasional logis itu kita tidak kedepankan. Nah, kita kedepankan yang emosionalnya. Kemudian kemampuan moral sebagaimana yang Prof uraikan tadi. Nah, perspektif sains, ilmu dan teknologi, kemampuan kognitif. Kalau untuk manusia Indonesia, kemampuan kognitifnya yang unggul itu kira-kira gambaran nanti bagaimana? Persentasenya berapa ada di Indonesia untuk membangun Indonesia yang begitu besar di muka bumi ini. Kemudian
kemampuan teknologi. Mungkin kemampuan teknologi untuk negara kita disandingkan negara-negara maju lainnya mungkin jauh, nomor urut berapa kita juga belum tahu hari ini. Nah, kalau perspektif psikologi, kemampuan emosional, sosialnya bagaimana? Nah, kami mohon gambaran, apalagi beberapa waktu yang lalu, Indonesia ini sudah gelap, Pak Prof. Indonesia gelap. Nah, sementara kami di Jambi merasa Indonesia itu terang, karena mataharinya dekat di Jambi. Sementara di Pulau Jawa, apalagi di ibu kota negara, Jakarta, gelap. Yang membuat gelap kita melihat ribuan mahasiswa sudah turun ke jalan. Nah, bagaimana pandangan para pimpinan perguruan tinggi? Mungkin Prof sudah merasakan kemarin. Jangan-jangan anak IPB juga ada turun. Penyebabnya apa? Nah, menjawabnya itu kita mungkin bisa menjawab, tapi kita tidak bisa mengucapnya. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup 3 dulu ya. Nanti kita lihat peluang waktu ya. Yang pertama dari Pak Kiai Amsoridas, ini menggeliti hal-hal yang berkenaan dengan eksistensi atau efisiensi anggaran. Ini yang tadi yang sangat mendasar ya. Hal yang lain lebih pada pengayaan. Yang kedua Pak Ramli tentang mindset. Nah, beliau bertekad membangun, perbaiki mindset anak-anak kita. Kalau mindset orang tua ini lah baku, lah kayak batu es. Jadi apapun mindset mau dibuat, tidak akan berubah gitu kan. Nah, mungkin dari anak-anak lah lagi bisa membangun mindset itu untuk membangun makhluk-makhluk manusia unggul ke depan. Ketiga tentang Indonesia gelap dari Datuk Nurman Jamal ya. Kita lihat dulu nanti kacamata Pak Arif ya, apa Indonesia gelap ini yang didengungkan hari ini. Silakan Prof Arif, kami menunggu. Baik Ibu sekalian, memang ini yang namanya disrupsi itu kita harus selalu siap, makanya konsep resiliensi ya itu konsep yang menurut saya penting untuk terus diperkuat karena berbagai peristiwa-peristiwa dadakan, kejutan-kejutan itu yang bisa membuat kita ini terkejut dan shock, dan kadang-kadang kalau kita tidak punya resiliensi yang tinggi kita akan jadi korban. Maka tadi saya sampaikan kebijakan Donald Trump sekarang sudah berdampak ke Bogor ya. Karena proyek-proyek USAID sekarang sudah dibatalkan semua oleh Amerika ya. Nah, pada saat yang sama tiba-tiba ada keputusan untuk efisiensi. Ya, kita dapat surat dari kementerian 50% anggaran dari pemerintah BPTN-PH akan dipotong ya. Jadi memang itu apa ya, bagi kita sama aja pada saat COVID. Di era COVID, orang yang membayar UKT semakin lama semakin sedikit. Kemampuan orang tua menurun karena PHK luar biasa. Nah itulah yang kemudian kemampuan kita untuk melakukan upaya resiliensi ya. Jadi artinya kita harus siap setiap saat menghadapi disrupsi, kejutan-kejutan yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi sebelumnya dan kemudian mempengaruhi kinerja kita. Dan alhamdulillah tentu bagi kami di IPB ya kita sikapi secara positif saja karena prinsip saya selalu fa inna ma'al usri yusra, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada hikmah. Setelah ada COVID ada Zoom. Nah, Pak Ansori ya, kita ini kalau nggak ada COVID nggak mungkin kita kayak gini nih. Ini justru hikmah dari COVID. Sehingga kita bisa komunikasi dengan Pak Muhtar Latif anytime. Melihat selama ini cuman WA-WAan, cuman bisa telepon, nggak lihat wajah. Sekarang gratis lihat wajah, ngobrol. Nah, itu gara-gara COVID. Jadi ini hikmah yang paling besar. Saya yakin betul Pak, fa inna ma'al usri yusra itu. Makanya saya setiap kali ada kebijakan apapun, mau efisiensi macam-macam, fa inna ma'al usri yusra itu. Pasti ada kemudahan. Nah, jadi kita positive thinking aja sama keputusan Allah itu bahwa setiap kesulitan itu membuat kita tenang. Kalau kita membuat kita panik, buat kita stres ya. Terus sementara kita nggak bisa berbuat apa-apa ya repot Pak. Mendingan kita apa yang bisa kita lakukan efisiensi. Meskipun kemarin Pak Prabowo, Pak Kasful dan saya diundang Pak Prabowo kemarin ya 4 jam beliau menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dan dari 4 jam itu kita bisa menangkap ya bahwa beliau itu memiliki visi yang luar biasa, membangun optimisme dan bahkan sudah menghitung
kita itu kekayaan kita akan seperti apa ke depan, kemakmuran kita akan seperti apa, karena kebijakan-kebijakan yang diambil. Jadi efisiensi itu ternyata hanya kebijakan sementara saja, Pak, sementara untuk mengkonsolidasi anggaran, karena mungkin setelah Mei akan ada relaksasi lagi, karena sekarang itu pengen tahu dulu uangnya ada berapa di mana yang nggak penting di-cut-cut dulu, nah setelah itu baru diajukan proposal mana yang bagus-bagus akan dibiayai, termasuk dana riset, karena saya kemarin menyampaikan langsung ke Pak Presiden bahwa dana riset ini nggak bisa, Pak, kalau kita mau menjadi negara besar. Tadi kan teorinya kan kemajuan ekonomi itu akan sangat tergantung pada inovasi. Dan inovasi sangat tergantung pada riset. Riset sangat tergantung pada 4 hal. 1, penelitinya bagus, dananya gede, fasilitasnya bagus, dan ada tema agenda riset yang bagus. Jadi 4 hal itulah yang bisa membuat riset kita bagus. Nah sekarang itu peneliti kita udah bagus-bagus. Yang belum ada adalah dana dan fasilitas riset. Itulah yang harus kita perjuangkan. Kalau dananya menurun, bagaimana kita akan bisa menghasilkan riset yang bagus. Nah, jadi sekalian, itu yang berkaitan dengan Pak Kiam, terkait dengan Pak Prabowo yang saya melihat kemarin visinya sangat luar biasa dan saya masih optimis ya. Kita doakan saja semoga beliau sehat dan kemudian apa yang menjadi komitmen dan visinya itu bisa benar-benar kita support dan diwujudkan dengan baik. Karena apa? Karena memang itulah yang dibutuhkan Indonesia hari ini, pangan, energi, air. Itu kan beliau kan fokus pada pangan. Gimana? Karena mengapa pangan? Ya karena negara lain tidak semua sekarang mau jual pangannya ke pasar global. Jadi pada pasca COVID itu 22 negara menahan stok pangannya. Ya, stok pangan ditahan. Nah sekarang kalau orang lain nggak mau mengekspor pangan ke Indonesia, kalau kita nggak tergantung kita nggak punya kekuatan pangan, bahaya, Pak. Itu stabilitas politik akan terganggu. Sebagaimana terjadi pada tahun 65. Jadi meskipun ada variabel politik global, tapi pada saat yang sama ada krisis beras karena kita menjadi importir beras terbesar di dunia. Ya. Krisis pangan, krisis ekonomi. Jadi krisis pangan itu selalu memicu krisis ekonomi dan pada akhirnya krisis politik. Jadi pangan itu menjadi fondasi dan saya kira ini baru kali ini Presiden ya punya visi yang kuat sekali soal pangan ini. Ini harus kita dukung dan kita support. Dan tentu kita juga berharap bahwa dana riset terus bisa berkembang supaya UIN, Universitas Jambi ya, dan perguruan tinggi dimanapun dan risetnya tidak turun lagi. Nah kemudian berikutnya lagi terkait dengan soal mindset ya tadi ya. Jadi sekalian mindset tadi itu yang disampaikan oleh Pak Nurman ya. Hasil penelitian McKinsey mengatakan bahwa dari 72 negara ternyata anak-anak yang sukses secara akademik, anak usia 15 tahun, itu faktor utama nih, bukan faktor utama latar belakang orang tua. Bukan faktor utamanya adalah guru, bukan sekolah. Faktor utama yang membuat siswa itu menjadi sukses itu adalah mindset siswa itu sendiri. Jadi mindset itu apa? Mindset itu kan pola pikir, ya. Pola pikir itu kalau dia itu orang yang punya mimpi, kemudian karena punya mimpi dia kerja keras. Karena kerja keras kemudian jadi pembelajar yang baik. Dan meskipun dia mungkin kapasitasnya, talentnya nggak bagus, tapi kerja kerasnya bagus sehingga dia bisa sukses. Banyak orang-orang masuk IPB, ya, yang sekarang menjadi beberapa direktur BUMN itu dari sekolahnya biasa-biasa saja. Gurunya biasa, orang tuanya miskin. Mestinya dia nggak jadi apa-apa kan, tapi dia bisa menjadi orang besar. Makanya film Laskar Pelangi menurut saya film yang harus diputar-putar terus itu. Menggambarkan anak-anak yang punya mimpi. Makanya Pak Norman, kami di IPB, KKN kita wajibkan terus masalah dekat. Tujuannya bukan sekedar teknologi, tujuannya adalah untuk menginspirasi anak desa. Jadi anak-anak desa itu kalau seandainya kedatangan tamu, mahasiswa, minimal anak desa itu akan berpikir begini, saya ingin seperti kakak-kakak ini, minimal gitu. Jadi saya ingin seperti para mahasiswa, berarti dia punya mimpi untuk menjadi mahasiswa. Kalau orang tuanya lulusan SD, dia ingin melampaui pendidikan orang tuanya. Karena kalau dia tidak ada benchmark, tidak ada role model di desa, maka yang dilihat siapa? Pamannya. Pamannya apa? Lulusan SD. Omnya siapa? Lulusan SMP. Tetangganya lulusan SD saja. Itu yang ditemuin terus.
maka akan tercipta referensi dia, bahwa referensi adalah ya pamannya menjadi apa, buruh tani, pamannya menjadi pekerja kasar dan sebagainya. Karena apa? Lingkungan orang tidak punya punya terobosan masa depan. Tapi kalau kita berada dalam sebuah lingkungan di mana orang itu tadi, kehadiran mahasiswa saja sudah bisa menginspirasi. Ya, kehadiran mahasiswa di kamu datang saja, orang bisa membuat, wah, saya ingin seperti dia, ahli pertanian, ahli teknologi, ahli engineering, ahli apa namanya, dari UIN, ahli dakwah, ahli ini. Saya ingin seperti itu. Itu role model. Makanya saya itu kunjungan anak-anak SD, anak-anak TK ke IPB itu tidak saya pandang enteng. Ya. Jadi kalau ada anak-anak SD, anak SMP, anak TK berkunjung ke IPB, saya bilang sama staf saya, tolong layani mereka sebagaimana kita melayani menteri datang ke IPB. Kenapa? Karena itu memori dia akan teringat seumur hidup. Kalau dia diperlakukan dengan baik, dia berkesan dengan IPB, begitu datang, maka dia akan punya memori yang besar dan kemudian bisa membuat dia mempunyai mimpi masa depan. Jadi itulah pentingnya membangun anak-anak itu. Nah sehingga sekalian membangun mindset tadi Pak Norman tadi memang harus dimulai dari anak-anak usia dini. Membangun karakter dari kejujuran tadi, membangun karakter, membangun fatonah. Sidik fatonah itu dibangun, saya kira harus dari mulai pendidikan karakter, pendidikan PAUD. Jadi Pak Muhtar, jadi gini Pak, hasil penelitiannya James Heckman. Ya. James Heckman itu orang yang meraih Nobel pada tahun 2000. Dia seorang ekonom. Dia mendapatkan hadiah Nobel karena apa? Karena dia bisa membuktikan bahwa pendidikan anak usia dini ini bisa berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi sebuah bangsa. Jadi ekonomi sebuah bangsa itu dibangun karena apa? Karena fondasi dari karakter, soft skill, dan social skill dari anak-anak yang didapatkan dari PAUD. Jadi pendidikan PAUD itu bukan pendidikan ecek-ecek itu. Itu penentu masa depan. Makanya sekarang di Bogor, sekarang saya sudah rencanakan membangun IJMI untuk center pendidikan PAUD anak-anak. Itu orang bicara sekolah unggul macam-macam, oke, nggak ada masalah. Tapi PAUD juga harus digarap dengan baik, khususnya di desa-desa. Karena awareness orang desa terhadap PAUD, terhadap pendidikan usia dini masih sangat rendah. Kita lihat kan desa-desa kan, anak umur setahun, digendong-gendong ibunya, nongkrong di tepi jalan. Pandangannya kosong, tidak berbuat apa-apa. Tidak ada edukasi, tidak ada apa. Ya. Jadi itu sering kali saya setiap kali berangkat kampus, yang saya lihat adalah ibu-ibu di depan rumahnya melongo bersama anaknya di pangku. Ya. Coba kalau usia itu masuk sekolah, usia dini di pendidikan, memang bermain dan sebagainya, tapi mendidik karena karakter itu dibangun sejak usia dini. Ya itulah Bapak sekalian, itu kata temuannya James Heckman itu menjadi menurut saya sangat sangat penting, menjadi fondasi bagi program-program IJMI ke depan, supaya Jambi pun kalau bisa merintis PAUD-PAUD yang unggul, yang pendidikan karakter yang unggul di tingkat usia dini, karena masa depan sangat tergantung pada anak-anak ini. Ya. Nah, jadi kemudian Bapak sekalian, kemudian terkait dengan soal tadi, pertanyaan berikutnya lagi, ya, bagaimana kita, kuncinya gimana untuk bisa orang-orang kita menjadi lebih pintar, ukurannya seperti apa? Ukurannya saya kira banyak ya. Salah satu ukuran yang paling gampang ini Pak, salah satu yang paling apa ya, yang paling mudah dan moga-moga bisa dipahami dengan baik itu angka partisipasi kasar perguruan tinggi ya. Jadi angka partisipasi kasar perguruan tinggi itu menunjukkan bahwa orang-orang yang usia seharusnya masih mahasiswa harusnya masuk perguruan tinggi, tapi dia nggak masuk. Berapa persen yang masuk perguruan tinggi? Jadi usia 16 sampai 23 tahun kalau nggak salah ya, itu usia itu harus berapa persen yang masuk perguruan tinggi? Indonesia itu 32%, Malaysia 43%, ya, Thailand 49%. Filipina di atas kita 35%, Korea Selatan 92%, Jepang 70%, Singapura 91%. Ini angka yang paling gampang Pak untuk sebagai proksi
untuk melihat bagaimana tingkat kemampuan kognitif ya dan skill yang dimiliki oleh orang-orang kita. Kalau kita itu cuma 32%, artinya ada 68% orang yang tidak mengenyam pendidikan tinggi untuk usia segitu. Usia antara 16 sampai 23. Bandingkan dengan Korea 90%. Mengapa Korea maju pesat? Karena orang yang pendidikan tinggi cenderung memiliki riset yang lebih baik. Ya. Sehingga APK itu indikator yang paling gampang. Nah, persoalannya bagaimana? Persoalannya adalah kita itu menghadapi dunia pendidikan, Ibu sekalian. Kalau kita lihat ya, saya suka membuat sumbu X, sumbu Y. Sumbu Y, sumbu X ya. Sumbu Y itu tingkat tingkat akademik, prestasi akademik. Sumbu X tingkat ekonomi. Ya. Jadi lulusan SMA ya, yang akademiknya bagus, kemudian tingkat ekonominya bagus, itu kuadran 2. Akademiknya bagus, ekonominya nggak bagus, orang miskin, itu kuadran 1. Dan pemerintah sudah fokus di situ, KIP, beasiswa macam-macam, beasiswa ICMI, Orbit itu ada di daerah kuadran 1. Kuadran 2, nggak ada masalah, Pak Kasful senyum-senyum terus kalau ada mahasiswa kuadran 2. Kenapa senyum-senyum? Karena tidak perlu beasiswa. Sudah pinter. Gasnya full, Pak. Kasnya full. Sudah kasnya full. Ya. Kemudian duitnya banyak, pinter lagi. Itu enak, itu nggak perlu beasiswa. Rektor nggak pusing itu. Ada lagi yang pendidikannya, tingkat kemampuan akademiknya relatif rendah, tapi ekonominya bagus. Kuadran 4. Itu masih aman. Ya. Tapi yang lebih parah lagi adalah kuadran 3. Kuadran 3 itu apa? Sudah prestasi akademiknya rendah, ekonominya rendah. Ya, coba bayangkan. Ini yang menjadi, menurut saya 68% APK kita itu terletak pada angka ini, sebentar ini. Nah, sehingga kalau kita ini akan fokus pada membangun manusia unggul di depan itu, minimal dari sisi APK, kita harus fokus mulai di kuadran 3 ini. Ini jarang tersentuh. Orang yang nggak pinter, orang yang nggak mampu. Ya. Ini siapa yang nangani? 68% saya kira mayoritas ada di kuadran 3 ini. Nggak pinter, nggak mampu. Ini kalau nggak ditangani akan menjadi beban 2045. Ya. Nah, karena itu saya melihat bahwa pemerintah harus sudah mulai fokus ini, dan kita pun mulai fokus ini melalui sekolah vokasi. Kalau kita bangun sekolah-sekolah vokasi, ya, yang ada di Indonesia ini, vokasi setahun, akademi komputer 1 tahun lah, D1 ya. Jangan terlalu lama-lama juga. D1, D2 itu minimal untuk jembatan untuk mereka meningkatkan skill-skill dari yang ada. Nah, jadi sekalian, dari mindset yang baik, dari kemudian APK yang baik, ya, kemudian mengatasi orang-orang kemiskinan. Karena cara terbaik mengatasi kemiskinan itu adalah membuka akses ke perguruan tinggi. Karena kalau orang miskin menjadi sarjana, itu relatif kemiskinannya akan berkurang. Kenapa? Karena pasti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan kalau pekerjaan yang lebih baik, pasti keluarganya terangkat. Dan yang penting lagi adalah keluarganya memiliki kepercayaan diri yang kuat. Jadi pembangunan itu, saya kira tidak hanya pembangunan material, ya. Tapi pendidikan yang tinggi itu membangun kepercayaan diri. Dan modal pembangunan ekonomi di Korea Selatan itu dibangun dari membangun kepercayaan diri. Kalau orang sudah minder duluan, tidak mungkin akan bisa membangun. Tapi kalau orang itu punya kepercayaan diri yang kuat, dia bisa melangkah dengan leluasa. Kebijakan di Korea adalah ketika awal Park Chung-hee menjadi presiden di Korea Selatan itu ada program plesterisasi, ya. Rumah-rumah yang dari rumput, dari tanah, diplester pakai tegel gitu. Karena hasil penelitian menunjukkan orang yang memiliki rumah dengan tanah memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah daripada orang yang memiliki rumah dengan plester dengan tegel. Itu riset. Nah, sehingga program plesterisasi menjadi penting. Agar apa? Agar orang memiliki kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu sesuatu yang harus
dibangun ya, dan menurut saya ini sesuatu yang bisa dari banyak hal, termasuk dalam membuat orang miskin punya gelar sarjana. Jadi kalau satu keluarga miskin satu sarjana itu menjadi program pemerintah, menurut saya ini akan menjadi terobosan besar agar apa? Agar mereka sukses menjadi orang-orang hebat. Dan manusia unggul itu bisa berasal dari keluarga manapun. Yang penting adalah dia punya kesempatan, ya. Dan kesempatan yang terbaik adalah kesempatan memberikan pada mereka menjadi mahasiswa. Sehingga makanya beasiswa itu menjadi krusial sekali untuk orang-orang yang tidak mampu. Dan sekarang yang orang yang tidak mampu dan tidak mampu secara akademik, dua-duanya inilah harus diatasi juga dengan program-program vokasi. Saya kira demikian, Pak Muhtar. Ada satu tadi yang digelitik oleh Datuk Norman Jamal, Pak, tentang Indonesia gelap. Kalau tadi dari Pak Kiai Romli itu, Romli Abdullah, tentang Oke. Ya, saya kira Indonesia gelap itu kan apa namanya moto ya, apa namanya yang selama ini disuarakan itu ya. Saya kira dalam era demokrasi ini segala sesuatunya sangat mungkin terjadi ya. Ya kalau kemarin para rektor dikumpulkan oleh Pak Prabowo itu, ini ada kita itu Indonesia terang bukan Indonesia gelap ya. Jadi gelap dan terang itu sangat tergantung pada perspektif kita. Makanya tadi saya katakan fainamal usri yusro, kalau saya mengajarkan kepada mahasiswa saya, pada saya, ketika ada COVID, jangan kutuk COVID-nya. Sekarang apa yang bisa kita ambil hikmah dari COVID, kita kerja keras, saya bilang gitu. Sekarang apapun udahlah, kita apa yang bisa kita lakukan. Karena ada sesuatu yang beyond our control ya, sesuatu di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Kebijakan pemerintah, kebijakan Trump, perubahan iklim, kemudian COVID, itu kan di luar kontrol kita semua. Yang bisa kita kontrol apa? Kita kontrol adalah program kita, kreativitas kita. Nah, sehingga saya selalu, makanya saya, alhamdulillah nih, saya selama ini jarang stres ya, karena saya berusaha hidup tenang dengan fainamal usri yusro aja. Oh ada masalah, oh pasti ada di balik itu ada hikmahnya lah. Udah jangan tapi kita kerja keras aja. Udah. Itu prinsip yang selama ini saya terapkan saya sebagai rektor ya. Jadi udah pokoknya tugas kita kan meredam anak buah, Pak. Anak buah gelisah ya kita semangat kan gitu, Pak. Anak buah mulai stres ya kita hibur kan gitu. Nah, kalau kitanya ikut stres, kitanya ikut panik, kita ikut anak buah bubar, Pak. Berat juga tugas saya. Ya. Jadi makanya terima kasih ya. Baik, Prof. Prof. Kasful mau menambahkan mungkin ada kesempatan ini, Pak Sekjen, Rektor WIN. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa ini Pak Prof. Arif Sekelia ya, ketum kita ya. Memang kalau kita melihat apa namanya membangun manusia unggul itu memang tidak bisa dengan mengatakan kun fayakun ya. Tapi memang harus dengan berusaha semaksimal mungkin dan bagaimana kita intinya memberikan yang terbaik ya. Yang apa dikatakan oleh Pak Tum kita tadi bahwa faktor IQ tidak menjamin seseorang bisa menjadi unggul ya. Ternyata nomor satu itu adalah kejujuran ya. Kejujuran, disiplin, gaul, dan dukungan pasangan suami istri ya. Ini juga ini yang kita kupas terus nih Pak Prof. Arif. Setiap subuh ini menjadi apa? Domain pasangan suami istri ini menjadi domain untuk menjadi manusia yang unggul ya. Kerja keras. Yang paling penting juga adalah menikmati apa yang kita kerjakan. Betul itu. Memang Pak Prof. Arif, saya baru hampir 3 bulan ya. Dikarenakan efisiensi ini agak apa juga. Saya nikmati aja. Apa yang bisa saya lakukan, ya, saya mampu mungkin dengan keterbatasan anggaran yang luar biasa ini. Semua tahu, udah mau ngomong apa. Tapi setelah penjelasan disampaikan oleh Pak Prabowo, memaparkan bahwa Indonesia ke depan 5 tahun ke depan, insya Allah Indonesia ini tidak punya utang lagi ya. Amin. Dia berusaha semampu mungkinnya mengumpulkan semua sumber daya alam yang ada ya, dan juga ya melihat apa yang diinginkan oleh Indonesia ke depan ini. Betul tadi dikatakan oleh Pak Prof. Arif ya, Pak Prabowo, keinginan Prabowo itu bagaimana, kata kunci juga adalah menindak koruptor ini ya. Koruptor ini luar biasa.
terutama yang terjadi yang masih viral sekarang ini adalah Pertamina. Ratusan T sudah diapakan, dan juga termasuk kemarin disampaikan olehlah Garuda ya. Itu juga menjadi hal yang menjadi PR bagi Presiden kita. Memang ketika mendengar itu baru saya sadar apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Arif, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Memang itu pasti ada jalan ya. Yang penting kita dalam konsep apa, kita harus betul-betul husnuzon saja. Karena kita yang membuat kita pusing itu adalah ketika kita suuzon. Suuzon apapun yang kita pikirkan, suuzon kepada orang lain, suuzon kepada pimpinan kita dan lain sebagainya. Padahal kita tidak tahu. Kadang-kadang manusia ini begini, Pak Prof. Arif. Dia tidak sadar bahwa apa yang dikatakan itu mencederai orang. Dan apa yang disampaikan itu tidak benar sesungguhnya. Tidak ada fakta yang disampaikan itu. Nah, ini yang membuat bisa seseorang menjadi tidak baik ya di mata manusia. Maka penting konsep apa namanya manusia unggul itu tidak terlepas dari kalau kita bicara Islam ya, konsep tauhid ya. Konsep tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ya, dan juga konsep tauhid asmaul sifat. Nah, ini tadi asmaul husna tadi. Betul. Kalau kita kaji, ini Pak Prof. Arif ada karangan kitab asmaul husna oleh Tuan Guru apa namanya yang di Kalimantan Selatan itu ya. Nah, itu mengarang kitab asmaul husna ini mengkaji betul bahwa 99 sifat asmaul husna itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah tidak ada masalah. Kita tidak ada apa-apanya. Yang paling agung, yang paling unggul itu dan yang paling mulia itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah bagian terkecil. Ya, tidak bisa kita mengatakan Allahu Akbar kita. Tidak bisa kita mengatakan Ar-Rahim Ar-Rahman kita. Bagian terkecil asmaul sifat yang ada dalam asmaul husna itu paling tidak harus kita imajinasikan atau kita implementasikan dalam kehidupan kita saat ini ya. Saya sepakat tadi ya, Al-Badi katakan tadi sifat Al-Badi itu adalah lebih mengedepankan inovasi, lebih mendapatkan apa namanya hal-hal baru yang ditimbulkan dalam hidup ini. Memang pemimpin yang luar biasa itu adalah menciptakan inovasi-inovasi baru dan berpikir visioner ya. Betul tadi. 3 tahun ke depan mau diapakan IPB. Ya, 3 tahun ke depan itu mau diapakan UIN misalnya. Sudah tahu itu. Nah, inilah mudah-mudahan dukungan kita semua ya. Alhamdulillah kita mendapatkan ketum yang luar biasa kemarin disinggung oleh Pak Menteri Agama. Untung Pak Prof. Arif tidak jadi menteri. Kemarin kadang-kadang Menteri Dikti ya. Tapi syukur ya. Betapa peliknya kata Pak Menteri Agama. Ketika dia menduduki Menteri Agama, betapa peliknya gitu. Nah, untunglah Pak Prof. Arif katanya tidak menjadi syukur. Tapi ini luar biasa ya. Luar biasa apa yang dibangun oleh Pak Prabowo dalam pertemuan kami kemarin di Istana Negara itu adalah bagian terpenting dan itu paling waktunya paling besar ya. 4 jam untuk kita. Habis buka bersama langsung lanjut lagi 3 jam sampai jam 9 kita. Nah, ini barangkali itu ada tambahan Pak Ketua Prof. Muhtar ya. Yang penting intinya kita mendapatkan ilmu pagi hari ini, di balik kesulitan ada kemudahan ya. Dan yang paling penting berpikiran tenang, dan saya kemarin salut dengan Pak Prof. Arif. Agak terlambat dikit datang, alasannya apa? Dia harus memberikan jawaban yang terpenting kepada anaknya. Diskusi dengan anaknya. Anaknya masih kecil. Tapi itu adalah tidak bisa diwakilkan katanya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi peran orang tua terhadap anak itu tidak bisa diwakilkan ketika ada diskusi. Maka luar biasa itu menjadi contoh bagi kita betapa pentingnya seorang ayah untuk membimbing anak untuk menjadi manusia yang insan kamil. Mungkin itu Pak Prof. Muhtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu.
Itu izin Prof. Itu Datuk Tamar Terawih aja mau aneh tanya. Datuk Ya. Munzir. Datuk Munzir, Pak Pramutar. Ya, terima kasih. Ya Pak Munzir, suara Pak Pramutar nggak dapat nih. Suara alah Ya. mute-nya Prof Mutar. Suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Datuk Muzir. Saya tanya Prof Arif dulu, masih ada waktu nggak beliau untuk bersama kita? Prof Arif masih ada waktu Boleh pagi Pak, sampai 7.30 Pak. Siap. Oke, silakan. Masih ada 2 ya. Datuk Muzir nanti 8 lanjut menit lagi, setelah 8 itu menit. Datuk. Ya. Habis itu Buya Tamar ya. Singkat padat ya. Silakan. Assalamualaikum Kalau usul warahmatullahi saya gini Pak Muhtar, mungkin sebagian di chat nanyanya, Ya. nanti saya Oke, jawab oke, langsung. oke. Sebagian. Ya. Buya ini cuma 2 orang kan, Prof. Sedikit lagi. Ya, singkat padat aja, silakan. Ya, Datuk Muzir dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pencerahan pagi ini sangat luar biasa, super sekali. Jadi saya menggarisbawahi saja, kita harus berbuat seperti burung pipit yang menginginkan memadamkan api dari pembakaran Nabi, ya. Jadi diejek, ya, yang diejek oleh cicak. Namun ini sekecil apapun bagi kita rakyat-rakyat Jakarta ini untuk berbuat untuk negeri tercinta ini untuk lebih maju. Itu dari pengambilan saya dari tausiahnya Prof Arif. Satu. Yang kedua, saya sangat berkesan sekali. Jarang sekali saya mendengarkan orang yang bertausiah mengenai 4 hal itu, karena Nabi itu diamanahkan, Nabi sebagai uswatun hasanah, dia memang lengkap sekali. Jadi ini sangat disosialisasi. Yang terakhir, Prof, saya baru pulang juga dari Desember kemarin, saya baru pulang dari Pekalongan. Anak saya tugasnya di Pekalongan, tinggal di dekat rumahnya Ketua PAN yang lama itu, Pak Habib Lutfi. Susno Bahir. Oh, Bahir. Di Jalan Sulawesi. Itu aja Pak. Terima kasih banyak pencerahannya pagi ini, sangat menginspirasi saya. Akan saya sebarkan kepada anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Datuk. Langsung Pak Tamar Terawih ini langsung 2. Pegang Buya Tamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahan dari ketum kita, Pak Prof Arif Satria, luar biasa. Saya sangat setuju dengan apa yang beliau sampaikan dengan menyampaikan sifat Rasulullah tadi, kemudian pendidikan yang dimulai dari PAUD dan TK ini. Gagasan ini juga di waktu kita silat nas kemarin sudah beliau sampaikan juga. Ya, kita mungkin mencontoh apa yang dibuat oleh rekan-rekan kita di organisasi-organisasi lain seperti Muhammadiyah, yang begitu banyak sekolah-sekolah dari TK sampai perguruan tinggi yang dilakukan. Barangkali ICMI juga bisa mencontoh hal-hal yang seperti itu sebagaimana gagasan besar dari Pak Arif tadi. Kemudian di waktu kabinet Prabowo belum diumumkan dulu, saya banyak membaca tuh dari YouTube, nama-nama beliau ini sudah disebut untuk salah seorang kandidat menteri. Tapi kenyataannya ya tidak terwujud nampaknya. Nah, kita berharap orang-orang seperti beliau inilah dari ICMI Cendekia Muslim ini yang punya gagasan-gagasan besar untuk bangsa dan negara ini, karena di dalam yang disampaikan Allah juga, inna akramakum indallahi atskakum. Orang yang unggul, orang yang mulia, di samping apa yang beliau sampaikan tadi, Allah sendiri mengatakan bahwa orang yang unggul, yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Maka
ketika pendiri ICMI sendiri, Profesor Dr. B.J. Habibie, membuat ICMI itu tujuannya, menyandingkan antara ilmu pengetahuan teknologi dengan iman dan takwa ini. Kemarin di waktu hari ketiga, saya sudah sampaikan juga di forum ini, di waktu Hari Anak Nasional diperingati seluruh Indonesia, waktu itu Habibie Presiden ketiga, itu juga yang beliau sampaikan. Nah, tanamkan iman dan takwa ke lubuk hatimu sedini mungkin. Nah, apapun perannya nanti setelah dewasa, tentu iman dan takwa ini akan berperan di dalam kehidupannya dan juga untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi gagasan besar tadi saya rasa mungkin perlu kita sambut, yaitu memulai pendidikan karakter anak-anak bangsa ini, mulai dari PAUD dan TK ini, agar bangsa ini ke depannya tentu akan menjadi bangsa yang baik, bangsa yang beriman dan bertakwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pendiri daripada ICMI ini. Barangkali itu aja tambahannya, Pak Prof. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Arif yang sangat luar biasa rasanya kita dapat pencerahan pada pagi yang berbahagia ini di puasa yang ke-16. Insya Allah nuzul Quran pula hari ini malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Prof, silakan. Baik, terima kasih Pak Kiai Munzir dan Pak Kiai Tamar atas masukannya, tambahannya, ya. Dan termasuk di dalamnya ada beberapa chat yang masuk ya. Dan saya akan kupas semuanya. Di chat itu terkait dengan soal vokasi, kemudian juga apa yang harus kita lakukan supaya sistem kita tidak menjadi gelap sementara sistem itu sendiri dibentuk oleh orang-orang yang sudah di dalam sistem maupun yang akan masuk dalam sistem. Kemudian dari Pak Nofrans ya, prophetic leadership memang selalu menjadi jawaban dalam menjawab tantangan zaman dan sangat relevan juga kita hadapi saat ini. Kapan kira-kira kita bisa membuat sekolah ICMI untuk menyebarluaskan ilmu profetik tersebut berdasarkan IMTEK dan IPTEK? Dan pertanyaan berikutnya lagi, kapan Prof ke Jambi? Mau ketemu? Saya siap Pak. Kalau nanti ada event, silakan undang lagi. Saya akan hadir ke Jambi. Waktunya kalau cocok ya kita sepakati. Kapan kita bisa diskusi tatap muka lebih leluasa. Bapak sekalian, jadi saya teringat ada dua ayat tadi ya yang sangat selalu saya pegang betul, bukan pegang betul, semua harus dipegang. Cuman yang kemudian ketika banyak hal masalah-masalah terjadi karena semua rektor mengalami hal yang sama. Pasti ada badai ya Pak Kasul ya. Pak Muhtar juga sebagai rektor dulu kan juga pasti merasakan ada badai, nggak pernah ada mayem. Begini ya sekalian. Surat Ibrahim ayat 7 ya. Lain zakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabil syadid. Itu ayat yang sering saya kutip dan menjadi pegangan saya dalam menghadapi masalah-masalah. Mengapa? Karena ayat itu kan menceritakan kisah umat Nabi Musa yang baru terlepas dari kejaran Firaun. Ketika baru terlepas dari kejaran Firaun, umat Nabi Musa itu mengeluh kekurangan pangan, suasananya panas, serba terbatas, semua kurang semua. Nah, sehingga ayat itu turun dan mengingatkan kepada umat Nabi Musa bahwa sebenarnya ini umat Nabi Musa itu sudah diberi nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan itu harus disyukuri. Itu dengan apa ya? Dengan kerja keras, disyukuri dengan karya-karya, dengan produktivitas, bukan dengan mengeluh, bukan dengan menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira peringatan Allah kepada umat Nabi Musa itulah yang kemudian menginspirasi saya ya. Ketika setiap menghadapi masalah tantangan itu ya saya bilang ketika ada anggaran berkurang, kemudian orang mengatakan, wah ini Indonesia gelap, saya selalu berusaha dan juga saya ajak teman-teman saya berusaha, ya sudah. Kalau orang menganggap ini suasana gelap ya kita jadi lilinnya lah. Kalau kita nggak bisa jadi lampu, minimal kita jadi lilinnya aja, ya supaya menerangi. Ya, jadi positive thinking itu membuat hidup kita lebih tenang ya. Dan kemudian karena tanggung jawab saya tentu sebagai rektor ya harus menangani masalah di IPB.
Yang hal-hal yang berkaitan dengan policy ya tentu saya berkomunikasi dengan orang-orang top ya yang ada di tanah air ini. Saya mengkomunikasikan yang seringkali memang tidak saya umbar di media. Ya, saya datangin, saya ngobrol, ada masalah-masalah yang kemudian setelah dijelaskan secara logis ya kadang-kadang ada sejumlah hal yang memang masuk akal, ada sejumlah hal yang memang perlu untuk dikoreksi. Jadi saya selalu melakukan hal tersebut. Berkaitan dengan peran eksternal ya yang harus saya mainkan, saya harus lakukan. Namun peran-peran yang kaitan dengan internal ya tadi prinsip mensyukuri nikmat itu saya kira hal yang sangat penting, nikmat kesehatan, nikmat akal kita, juga nikmat kemerdekaan. Jadi kalau nikmat kemerdekaan yang mau nggak mau, saya kira ukurannya adalah bagaimana kita ini mampu mengisi dengan berbagai gagasan-gagasan besar, karya-karya besar, inovasi-inovasi besar. Nah, kaitan dengan soal vokasi, memang saya paham kekurangan guru ini kan luar biasa ya. Dan saya kira ini masukan yang khususnya guru kejuruan, karena memang Indonesia ini akan menjadi negara kuat kalau vokasinya juga kuat, karena itulah yang siap masuk ke tenaga kerja. Meskipun kita maaf maaf Ibu Adiati ya, Ibu Adiati mana Ibu Adiati nggak kelihatan ya, Bu Adiati ya. Iya Pak. Skill yang kita begini Bu, skill yang kita miliki hari ini hasil penelitiannya LinkedIn Center, dia mengatakan begini, dalam 5 tahun kompetensi yang kita miliki itu yang bertahan tinggal 60%. Jadi kalau kita mengajarkan teknik-teknik tertentu, kompetensi sekarang, 5 tahun lagi, begitu anak sudah lulus dari sekolah kita, dari kampus kita, skill yang kita ajarkan, itu sudah 40% nggak relevan. Itu hasil penelitian, Bu. Ya. Artinya apa? Artinya kita kejar kan kecepatan perubahan. Kalau seandainya misalnya Ibu Adiati punya SMK kejuruan mesin misalnya, ya betul, motor misalnya gitu Bu ya, gurunya nyusup Pak, nggak ada guru lagi. Nah kemudian kita mengajarkan mesin 3 tak, mesin 1 tak misalnya, laboratoriumnya hanya ada mesin 1 tak. Tiba-tiba begitu keluar mahasiswanya lulus, produksi mesin 1 tak, mesin 3 tak udah nggak ada lagi, sudah mesin baru lagi dan sebagainya. Itu kira-kira gambaran seperti itu. Nah sehingga memang yang harus kita bangun, kompetensi harus tetap dibangun, tapi mentalitas sebagai seorang pembelajar inilah yang harus terus kita perkuat, karena orang yang survive itu adalah orang yang memiliki agile learner, pembelajar yang cepat, pembelajar yang lincah, sehingga menyiapkan anak didik untuk beradaptasi terhadap lingkungan baru. Itu yang penting. Nah, kaitan dengan soal guru ya, mohon disampaikan tentu ya kepada Pak Gubernur ya untuk bisa mengadvokasi terkait dengan soal guru tersebut, karena guru itu vital sekali. Kita ini guru mungkin banyak, tapi pemerataannya yang harus diperbaiki. Ya, saya kira kemudian berikutnya lagi yang berkaitan dengan sistem, apa yang harus kita lakukan supaya sistem kita tidak menjadi gelap ya. Yaitu tadi. Jadi fungsi-fungsi civil society itu menjadi penting buat kita. Memang ada perbedaan ya antara, kemarin Pak Nazaruddin Umar cerita tentang perbedaan antara civil society dengan masyarakat madani. Civil society itu masyarakat sipil ya, yang memiliki kemampuan untuk mengontrol, mengkritik dan sebagainya. Itu bedanya dengan madani itu apa? Dengan madani perbedaannya pada aspek value ya. Di masyarakat madani tentu karena dia adalah orang yang memiliki mental takwa, memiliki mental religiusitas yang tinggi, ya, di mana civil society relatif dasarnya bukan itu. Nah sehingga kita pun ketika kita melakukan upaya untuk mengontrol ya, parlemen, mengontrol pemprov, mengontrol pemkab, pemerintah bupati, kita mengontrol pemerintah pusat dan sebagainya, itu tetap harus kita lakukan. Ya, jadi bukan berarti apa yang dilakukan semua pihak itu pasti taken for granted, benar semua ya, tidak juga. Ya, makanya saya selalu mengatakan bahwa ini ada hal-hal yang harus ditabayun, minta klarifikasi. Saya selalu minta klarifikasi dulu. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya apa sih ini? Masuk akal ya sudah. Kalau nggak masuk akal, nah saya punya data baru, saya punya ini cara-cara baru, punya argumentasi baru yang barangkali bisa menjadi masukan. Jadi itu yang kita lakukan di pusat ya. Saya selalu roadshow ke menteri-menteri dalam rangka untuk menyampaikan hal tersebut. Kadang-kadang kalau
menteri atau siapa, kita ngomong di luar ya, di publik, dia akan mengatakan, kan kamu kan punya nomor HP saya, tinggal ngomong dulu, diskusi dulu sebelum keluar di publik. Ya, kalau memang sesuatu yang memang sudah sulit dibicarakan secara tertutup, ya mau nggak mau kita harus bicara terbuka kan gitu. Jadi tapi saya mengedepankan ya kesantunan itu dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak, tapi tujuannya tentu sama. Tujuannya adalah membuat sistem kita yang lebih baik. Tentu kita untuk mengoreksi hal-hal yang kurang pas ya, dan kita kan harus saling menasihati kan, watawasobil haq watawasobil sober. Nah, sehingga dengan semangat untuk saling menasihati, saling menginspirasi, itulah yang harus kita lakukan. Karena kata Umar bin Khattab kan, ta'adab thumma ta'allam, gitu kan. Beradablah, kemudian berilmulah. Nah, jadi adab itu menjadi sebuah fondasi bagi kita sebelum kita memiliki ilmu yang baik. Karena apa? Karena adab itu akan mengendalikan ilmu. Ya, sehingga ilmu itu bermanfaat karena apa? Karena kita punya sensitivitas, kita punya empati, itu kan adab ya. Kita punya rasa kasih sayang dan sebagainya. Jadi ketika adab itu sudah kuat, ilmu kita bagus, maka ilmu itu akan berjalan dengan baik, ternavigasi dengan baik. Karena apa? Karena ilmu tidak dimanfaatkan untuk yang enggak-enggak. Ilmu tidak dimanfaatkan untuk yang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ilmu harus bermanfaat. Nah, membangun ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an itu adalah dengan ya ta'adab, beradablah. Nah, gitu. Jadi Bapak sekalian, inilah kombinasi antara adab dan ilmu. Ya, ini mungkin nanti next diskusi kita kaji lagi nih soal adab dan ilmu. Ini mungkin saya juga butuh pencerahan nih dari Pak Kiai Jambi, ini kan luar biasa ini. Yang barangkali bisa memberikan pencerahan lebih jauh tentang ta'adab thumma ta'alam. Itu kata Umar bin Khattab ya, yang menurut saya maknanya sangat dalam. Ketika kita menghadapi era AI seperti sekarang ini, era teknologi yang begitu luar biasa, yang kemudian membutuhkan adab, membutuhkan etika, membutuhkan ya tadi ada hal yang kecil, sopan santun dan sebagainya. Jadi prinsip adab dan ilmu inilah yang menurut saya modal ijmi ya, kan ijmi kan iman dan takwa, ilmu dan teknologi, itu kan adab dan ilmu. Jadi makanya sebenarnya ilmu ijmi itu visinya sudah clear ya, mengedepankan adab dan ilmu itu agar ilmunya bermanfaat untuk transformasi dan melalui tentu manusia-manusia unggul yang tadi sudah saya diskusikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua, Pak Muhtar Latif, Pak Rektor, dan para cendekia dan juga para guru-guru ya, kiai yang sudah memberikan inspirasi buat kita semua. Sama-sama kita saling belajar dan moga-moga kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Prof. Arif Satria yang telah membersamai kami 1 jam 40 menit. Luar biasa, ini jarang-jarang terjadi. Biasa jam 7 sudah kita closing. Tapi hari ini sampai jamnya bertambah dan Prof. Arif pun masih bisa membersamai kita tanpa bergerak sedikit dari tempat duduknya. Saya tidak perlu menyimpulkan apa yang sudah disampaikan. Dan juga tentu kita merasa cukup, bukan puas ya. Kalau puas nanti berhenti di sini. Jadi belum cukup ya. Jadi beliau bisa mencukupkan sementara hasrat kita. Jadi artinya akan ada episode kedua untuk menambah dan menambah lagi ya. Karena bagaimanapun sekali sisik siang, kalau istilah bahasa Jambi itu belum selesai. Tapi perlu 2-3 kali agar dia betul-betul bermakom di dalam hati. Terakhir saya ingin menyampaikan pantun untuk Prof. Arif pada kesempatan yang berbahagia ini. Rasa minder disebabkan karena tekanan diri. Bisa ditekan dengan memperbaiki ekonomi. Siapa narasumber kita yang cerdas pagi ini? Dialah Prof. Arif Satria, Ketua Umum IJMI. Mantap. Satu lagi pantun penutup. Mari mendekat dalam program organisasi. Dekat bersama, dekat di hati. Kami merasa sangat bahagia pagi ini dibersamai Prof. Arif Satria, Ketua Umum IJMI. Keren. Sekalian, ya. Terima kasih sekali lagi Prof. Arif.
Keren, makasih banyak Pak. atas kehadirannya, Ya, terima kasih kebersamaannya, Pak Arif. Pak Rektor Ya, juga, terima kasih Prof. dan Arif. semua tuan guru, para buya, dan ya, Prof. ya, Arif. semuanya akan Iya. diberkahi Allah di hari Ramadan dan bersamaan dengan hari nuzul Quran. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali terima kasih Pak Arif. Pak Mudah-mudahan Fahri. ilmunya berkah. Iya, seri kedua lagi nanti. Ya, Ya, siap. terima kasih Pak Saya Prof. mohon pamit. Arif Sampai jumpa Satria, lagi. Pak